Pastinya kopong, garing, dan kenyalnya ini masih dapat kalau udah digoreng dia nggak kempes lagi. Jadi resep ini cocok juga untuk jualan. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin onde-onde isi telur asin ya. Jadi kayak yang di dimsum gitu. Pastinya kopong, garing, dan kenyalnya ini masih dapat ya, nggak alot. Terus juga yang penting ini tuh kalau udah digoreng dia nggak kempes lagi. Jadi resep ini cocok juga untuk jualan. Terus juga untuk onde-onde kan sebenarnya bahan-bahannya cukup simple, caranya juga cukup simple. Tapi memang ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Khususnya kalau kita mau bikin isiannya tuh yang cair kayak gini, pasti kan ngebentuknya juga harus benar, si resepnya juga harus tepat, dan juga pemilihan tepung ketannya. Nah, dan hari ini aku akan gunakan bola deli tepung ketan, enaknya jadi beda. Untuk bahan-bahannya ini untuk adonan onde-ondenya dulu ya, kita akan perlu bola deli tepung ketan, air, gula, ini kentang yang udah dikukus atau direbus lalu dihaluskan, dan juga minyak, sama nanti kita perlu sedikit garam ya. Kita juga bakalan perlu wijen untuk pelapisnya, boleh wijen putih, boleh juga dicampur dengan sedikit wijen hitam. Untuk isian telur asinnya, di sini pastinya kita akan perlu kuning telur asin. Di sini kalian bisa pakai yang udah matang, terus tinggal kita haluskan dengan cara disaring, atau bisa juga pakai yang telur asin mentah, kuningnya doang yang diambil, terus dikukus baru dihaluskan. Tapi selain pakai isian telur asin ini, kalian kalau mau pakai isian lain juga pastinya bisa ya, mau kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain. Selain itu kita akan perlu butter atau margarin, susu bubuk, garam, ekstrak vanila ini untuk nambah aroma, dan juga kita akan gunakan bola deli maizena dan bola deli gula halus. Oke, sekarang kita akan siapkan dulu isiannya ya. Di sini kita akan bikin isian telur asin. Ini tuh nanti jadinya dia agak melted gitu ya, meleleh, berbentuknya seperti custard. Jadi memang kita perlu bikin isiannya ini dia beku dulu. Nah, cuman kalau kalian gunakan isian yang kayak isian kacang hijau, kalau nggak misalnya isian kentang, kacang merah yang memang udah padat, tanpa perlu dibekuin juga memang teksturnya itu sudah padat. Oke, sekarang kita tinggal campur aja semua bahan jadi satu. Margarin atau butternya ini harus dalam keadaan room temperatur biar mudah diaduk, karena kalau masih dalam keadaan beku itu pasti susah kecampur. Terus telur asin, susu bubuk, garam, dan juga kita akan tambahkan bola deli maizena dan bola deli gula halus. Terus juga ini ekstrak vanila buat nambah aroma. Terus tinggal kita aduk rata aja. Nah, kalau udah kecampur kayak gini, sekarang kita perlu dinginkan dulu isiannya ini supaya nanti bisa dibentuk. Boleh ditaruh di dalam mangkok atau bisa juga dibungkus pakai sling wrap kayak gini supaya nanti kita ngebagi-baginya lebih mudah. Biarin aja, kurang lebih sih minimal mungkin sekitar 3 jam, tapi kalau kalian punya waktu lebih boleh disimpan mungkin semalaman juga nggak apa-apa sampai dia set dulu ya, ini di kulkas. Nah, ini kalau udah set ini bakalan kayak gini. Nah, si isian telur asinnya ini kan memang mengandung butternya tuh banyak, jadi pasti dia ketika kita masukin kulkas si butternya itu dia bakal ngeset dan bahan-bahan lainnya juga ikutan keras ya. Kalau kalian mau bikin ondenya yang cukup besar, ini bisa dibagi 10. Kalau mau lebih kecil-kecil lagi bisa dibagi 12 sampai 14. Terus dalam keadaan yang masih dingin kayak gini, aku pakai bantuan tepung maizena untuk ngebentuk dia jadi bulat. Tuh, tinggal kita tekan-tekan aja sedikit dan kita balur lagi sedikit ke maizenanya supaya nggak lengket ya. Terus boleh ditaruh di atas piring. Dan kalau udah kayak gini kita perlu bekuin lagi sebentar. Kalau sebelumnya di chiller, yang kali ini di freezer sampai dia bener-bener beku, keras, jadi gampang dibentuknya. Minimal banget 20-30 menit, biasa dia udah bisa dibentuk. Sambil nunggu beku, sekarang kita akan bikin untuk adonan onde-ondenya. Di sini aku menggunakan bola deli tepung ketan dibuat dari beras ketan pilihan, pastinya putih dan wanginya juga ini alami. Terus kita campur dengan gula, kentang, minyak, dan juga sedikit garam, lalu kita aduk rata. Dan untuk penggunaan gula juga di sini aku pakai cukup banyak. Kalian kalau misalnya emang tidak berhalangan makan gula gitu, kalau bisa sih jangan dikurangin. Nanti teksturnya agak beda juga ya. Terus juga ini aku udah
siapin air panas ya, nggak perlu mendidih. Jadi air panas tuh kurang lebih air panasnya yang langsung dari dispenser gitu juga cukup. Dan kita aduk merata. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mengolah tepung-tepung yang bukan tepung terigu, itu memang kalau misalnya kita pakai air panas, dia tuh nanti hasilnya tuh jadi kayak lebih mudah dibentuk ya, jadi kayak lebih pulen karena ada proses sebagian dari tepungnya ini dia apa ya, jadinya tuh nyatu, jadi kayak gelatin gitu ya kalau kena panas. Nah makanya kalau misalnya ngolah tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka pastinya familiar ya dengan metode air panas seperti ini. Kalau udah kita ulenin aja sebentar, yang penting semuanya merata. Dan ini gulanya nggak akan langsung larut semua, nggak apa-apa. Aduk rata, lalu kita akan biarkan di tempat tertutup kurang lebih 15 menitan setidaknya sampai setengah jam ya, supaya semuanya lebih nyatu dan juga si gulanya ini larut. Tapi kalau misal kalian lagi buru-buru misalnya gitu ya, jadi si gulanya ini supaya dia larutnya cepat, boleh juga dicampur dulu sama air panas, baru nanti si larutan gula panas tetap harus dalam keadaan panas, campurin ke adonan kering. Oke, kalau udah di resting kurang lebih udah kayak gini ya, kalian bisa lihat gulanya udah larut semua. Ini kita campur lagi supaya semuanya merata ya. Ini udah jauh lebih enak untuk dibentuk, dan teksturnya juga kalian perhatikan, kalau terlalu padat itu nanti hasil dari ondenya dia jadi agak alot, tapi kalau terlalu cair juga pastinya dia akan lengket di tangan dan juga ketika digoreng itu terlalu meresap minyak. Kalau udah sama kayak isiannya tadi, kalau misalnya isiannya dibagi 10, boleh adonan ini kurang lebih dibagi 10 juga, masing-masing ini kurang lebih 30 gram ya, karena aku mau bikin 10 onde-onde. Kalau ada sisa dikit nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Lalu sekarang kita akan keluarkan untuk isian telur asinnya. Cuman perlu diperhatikan, kalau misalnya kalian ngebentuknya nggak terlalu cepet, boleh dikeluarinnya per 2 pieces atau per 3 pieces. Karena kalau misalnya keburu meleleh, terus kita bungkus jadinya nggak rapet, itu kan nanti ketika digoreng pastinya isiannya bocor. Sambil kita ngebentuk ini boleh sambil panasin minyak di api kecil dulu aja. Untuk ngebentuknya, ini pertama adonan ondenya kita akan bentuk kayak mangkok gitu ya. Kalau udah ngebentuk kayak mangkok, baru isian telur asinnya ini kita masukin ke dalamnya sini. Terus kalau udah, sambil perlahan ditekan ke atas. Gerakannya seperti ini ya. Ini supaya nggak terlalu banyak udara yang ketrap di dalamnya. Jadi kita ngebungkusnya kayak gitu. Nah kalau udah ketutup semua, ini baru kita ratain. Tadi kenapa kita pelan-pelan ngebentuknya, itu supaya kulit dari ondenya ini dia merata ngebungkusnya. Nggak ada yang terlalu tebal atau terlalu tipis. Nanti bentuknya jadi ngembangnya juga nggak merata. Itu juga kenapa kalau misalnya kita isiannya tuh pakai yang cair, harus dibekuin dulu. Karena kan kebayang ya, kalau misalnya cair kita ngebungkus kayak gini pasti susah dan juga sedikit belepotan. Nah cuman kalau isian kalian dari kacang merah misalnya atau nggak dari kacang hijau ya, kentang, itu kan dia udah padet tuh, jadi ngebentuknya pun nggak usah dibekuin bisa. Pastikan ini kulitnya juga nggak terlalu tipis dan semuanya merekat dengan baik ya, jangan ada yang bocor. Kalau sampai ada yang bocor jangan paksain digoreng, sisihkan aja, nanti gorengnya terpisah aja, karena kalau misalnya bocor itu kan isiannya pasti jadi gosong, takutnya nanti semua onde-ondenya malah jadi gosong hitam-hitam. Oke, kalau udah ini kita siapkan air dan juga biji wijennya. Di sini biji wijennya yang mentah aja ya, nggak usah disangrai dulu, nggak apa-apa karena nanti kita akan goreng. Dan untuk airnya aku mau campur 1-2 sendok makan maizena supaya nanti pada saat digoreng wijennya lebih mudah nempel. Terus kalau udah tinggal kita celup aja dan dibalurin ke wijennya. Oke, kita akan goreng dulu. Pertama ini di api kecil kurang lebih 8 menitan. Dan kalian lihat ya, pertama kali masuk ini kan wijennya belum terlalu nempel, jangan terlalu diaduk-aduk heboh dulu, nanti wijennya pada lepas-lepas. Kita diaduk perlahan aja. Nah, kalau misalnya udah mulai nempel, baru ini kita aduk ya. Movementnya bebas, yang penting supaya tujuannya kenapa diaduk tuh supaya nanti matangnya juga merata. Ini dia udah mulai mengembang, kita boleh puter dari atasnya ya, supaya sedikit ketekan. Tapi ini jangan ditekan-tekan, karena kan kita dalamnya ini custard ya, takutnya malah jadi pecah. Diputer aja atasnya. Kalau udah ini kita sekarang besarkan ke api sedang ya, terus kita lanjut goreng lagi kurang lebih 2 menit aja cukup, supaya nanti onde-onde yang udah mengembang ini dia nggak kempes lagi.
Ini isian dan luarnya tuh kontras banget ya. Luarnya kan dia garing, kenyal gitu kan. Manis, isiannya ini dia lebih kayak custard yang melted gitu kan. Terus rasa telur asinnya juga berasa banget. Isian telur asin kayak gini juga pastinya bisa banget nih jadi ide untuk jualan ya. Karena kan kalau misalnya yang bosen isian kacang hijau atau misalnya kacang merah, nah bisa pakai telur asin. Termasuk kalau misalnya mau bikin yang lain, misalnya roti atau fillings yang lain pakai isian ini juga bisa. Tapi pastikan si isiannya ini setelah dicetak tuh yang dimasak lagi ya, karena kan isiannya ini tadi kita olahnya tuh belum matang. Oke, untuk proses pembuatan bahan-bahannya sebenarnya cukup simpel, cuman tadi memang yang paling tricky itu pada saat ngisi ya, karena isian si telur asin itu kan dia meleleh ya. Nah, jadi pastinya kita harus perhatian lebih gitu supaya pada saat ngebungkus tuh bener-bener rapat. Terus waktu ngebentuk juga isiannya harus bener-bener dalam keadaan beku supaya kita juga gampang untuk ngebentuknya ya, jadinya nggak bocor-bocor. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cobain dan juga cek produk-produk dari Bola Deli ya. Untuk pembelian kalian bisa dapatkan di e-commerce, di website, atau bisa juga di supermarket dan minimarket kesayangan kalian. Untuk info lebih lengkap langsung cek aja ke Instagramnya Bola Deli. Dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag @Devina Hermawan @devismentiri di Instagram. Like, subscribe, share, dan juga jangan lupa komen di bawah kalau kalian udah recook. Stay tune terus and see you in the next video.